Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romduni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait vonis Munarman dengan vonis 3 tahun terkait kasus terorisme. Dan ini kita ketahui jelas ya vonisnya ini sangat tidak masuk akal gitu ya. Mengingat bahwasanya kiprah dari Munarman itu sendiri yang tidak ada indikasi ya melakukan tindak pidana terorisme ataupun ya hal-hal yang pada saat proses persidangan itu disebutkan ya menghasut dalam ceramah dan lain sebagainya, termasuk juga kehadiran dalam seminar yang juga seakan dicari-cari kesalahannya ya. Dan ini juga ada tanggapan dari Habib Rizik Sihab ya, yang sudah lama kita tidak mendengar ya kabarnya terkait masalah Munarman. Beliau mengatakan ini adalah fitnah keji ya. Ini sesuai yang dilansir oleh metro.sindonews.com. Langsung saja kita bacakan. Munarman divonis 3 tahun kasus terorisme. Habib Rizik, ini fitnah keji. Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Sihab HRS menanggapi vonis 3 tahun penjara yang dijatuhkan hakim kepada Munarman. Tanggapan Habib Rizik disampaikan melalui kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Habib Rizik menyatakan Munarman tidak pantas dihukum. Apa yang dialami Munarman itu merupakan fitnah. HRS menyatakan sama seperti kami bahwa beliau Munarman tidak satu hari pun pantas dihukum dan ini adalah fitnah keji. Ujar Aziz saat ditemui seusai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aziz menyatakan Habib Rizik juga mendoakan agar Munarman mendapatkan yang terbaik. Apa yang menimpanya kali ini dihadapi dengan rasa ikhlas dan sabar. Habib Rizik mendoakan Pak Munarman yang terbaik, sabar, dan keluarganya semuanya dan seluruh rekan-rekannya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir, ucap Aziz. Diketahui Munarman mendapatkan vonis 3 tahun penjara dalam kasus tindak pidana terorisme. Perihal vonis tersebut, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu biasa saja, ya santai saja, biasa saja, kata Aziz. Ya, sobat sekalian ya, seperti yang kita ketahui memang saat ini tidak bisa diterima ya vonis 3 tahun karena memang sesuai yang disampaikan oleh Habib Rizik Sihab sendiri dan juga untuk putusan Habib Rizik sendiri dan benar sama gitu ya. Tidak satu hari pun itu tidak pantas gitu ya karena memang tidak dakwaan, vonis ataupun tuduhan, sangkaan dan lain sebagainya itu tidak secara pasti dan meyakinkan itu melakukan tindak pidana terkait kasusnya masing-masing, misalnya Habib Rizik dengan kasus kerumunan gitu ya, dan juga kasus Munarman dengan apa namanya vonis melakukan tindak pidana terorisme dengan dakwaan yang juga tidak sesuai ya. Saat ini kan Munarman didakwa pasal 13C ya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjadi undang-undang ya. Jadi ada vonis tentang tindak pidana terorisme, tetapi dakwaannya terkait masalah menyembunyikan informasi ya terkait tindak pidana terorisme. Nah, ini juga hal yang dengan vonis minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun ya kalau nggak salah. Dan itu satu hari pun itu tidak pantas gitu ya, karena kalaupun didakwa menyembunyikan informasi terkait tindak pidana terorisme ya pastilah dalam hal ini yang mempunyai sumber apa namanya sumber daya ke informasi yang lengkap tentu saja para aparat gitu ya, aparat yang kemudian juga para penyidik yang mengetahui terkait aksi dari Pak Munarman yang kita ketahui ya itu terkait dengan acara seminar ya pada tahun 2015 gitu ya. Dan
sobat sekalian, selain memang tidak pantas untuk dilakukan dijatuhi vonis ya, memang dengan adanya vonis 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang 8 tahun ini memang lebih ringan gitu ya. Artinya dalam hal ini memang ya Munarman setelah ada vonis pengadilan Jakarta Timur ini berarti dalam tanda kutip bukan terlibat terorisme gitu ya. Tetapi dalam hal ini supaya dalam tanda kutip tidak malu maka dicari-cari alasan dan tetap dijatuhi hukuman penjara 3 tahun ya. Nah, ini kita patut sayangkan ya sobat sekalian, kita patut sayangkan dengan adanya banyak sekali kejanggalan rekayasa tentang pengadilan kasus Munarman ini dari awal hingga akhir ya. Apakah hakim dalam hal ini tidak melihat itu semua ya. Misalnya banyaknya kejanggalan misalnya dalam hal BAP yang beberapa waktu yang lalu ada tulisan dalam BAP itu jawaban yang diarahkan gitu ya. Nah, apakah tidak melihat hal seperti itu gitu. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lain misalnya hadir dalam seminar itu sendiri kan tidak bisa langsung dinyatakan itu terkait tindak pidana terorisme gitu ya. Pun juga terkait masa ceramah yang patut diduga menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme itu juga sangat tidak sesuai gitu, karena seseorang itu melakukan ceramah gitu ya, dan ada saksi yang memberatkan seseorang itu terpengaruh dengan adanya ceramah tersebut kan tidak bisa disalahkan si penceramahnya ya. Dan pada waktu itu Munarman sudah juga membela bahwasanya apa yang ceramah itu tidak pernah ada kata-kata menyuruh ya, menyuruh untuk melakukan pengeboman, menyuruh untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, itu hanya sifatnya ceramah, sifatnya umum sebagai seorang dai yang menyampaikan sesuatu yang juga dilindungi ya dalam undang-undang untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan pikiran dan lisan ya. Nah, inilah ya yang disampaikan oleh Habib Rizik ya terkait kasusnya sendiri, terkait kasus Habib Rizik sendiri yang tidak masuk akal gitu ya. Sama dengan kasus Munarman. Jadi memang sama-sama dalam hal ini semua pentolan FPI itu divonis dengan kasus politik ya. Ini bukan kasus hukum, karena kalau kasus hukum memang dari awal tidak terbukti dan keduanya itu tidak masuk akal ya didakwakan dengan vonis melanggar pasal dakwaan masing-masing gitu ya. Yang terjadi ini adalah kasus politik yang ketika penguasa itu tidak suka atau ingin menjerat para lawan politiknya, dijerat dengan alasan berbagai hal ya. Terkait kasus Munarman ini ya. Kejadian tahun 2015, kenapa selama kurun waktu kurang lebih 7 tahun baru dilakukan proses ya. Apa yang terjadi padahal pada 2015 itu ya bisa saja ya penguasanya kan masih sama. Kenapa tidak langsung diproses gitu ya. Dan ini kan membuktikan bahwasanya mencari-cari alasan yang intinya supaya bagaimana memenjarakan para pentolan FPI ya. Jadi kita sekarang sobat sekalian jadi bingung gitu ya, bingung kenapa keadilan itu di Indonesia ini dari hari ke hari itu makin menunjukkan kesewenang-wenangannya gitu ya, dan tidak ada equality before the law ya, tidak ada proses keadilan yang seadil-adilnya untuk mengadili orang-orang yang diduga ya telah melakukan tindak pidana kriminal atau termasuk terorisme ini sendiri. Dan pada kenyataannya kita semua sudah bisa menilai dan bisa memandang bahwasanya apa yang dilakukan Munarman itu sudah jelas jauh dari tindak pidana terorisme gitu ya. Karena kita ketahui bahwasanya Munarman itu adalah tokoh yang biasa kita kenal dan sering tampil di publik dan tidak ada dalam hal ini melakukan indikasi yang menimbulkan ancaman kekerasan secara meluas gitu ya. Justru yang paling
ditakutkan, teror yang sangat menakutkan di ancaman sekarang yaitu masalah korupsi gitu ya. So, kalau korupsi sudah jelas efeknya bagaimana APBN itu dikorup ya untuk kepentingan pribadi yang seharusnya itu untuk kepentingan rakyat. Dan itulah seharusnya menjadi teror masyarakat secara meluas gitu ya. Nah, kalau kembali kepada kasus Munarman, kembali lagi ini adalah kasus politik yang kita tidak habis pikir ya bagaimana apa namanya bagaimana meningkatkan kepercayaan publik dari pemerintah itu sendiri terhadap pengadilan ya secara dari hari ke hari ya yang ada adalah keadilan itu jauh panggang daripada api dan juga keadilan itu saya melihat masih tebang pilih gitu ya. Dan ini pada rezim ini kita melihat semua aktor-aktor yang tidak sesuai dengan kepentingan para penguasa itu dijerat dengan berbagai macam pasal yang intinya kalaupun tidak sesuai dengan kepentingan ataupun ya sesuatu yang merugikan kepentingan penguasa itu pasti akan banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk mengkriminalisasikan. Ya, kita bisa lihat ya apa yang dialami oleh Habib Rizik, ya Habib Bahar bin Smith, termasuk Munarman sendiri, Jumhur Hidayat, Sahgan dan Nainggolan itu semuanya dijerat dengan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan mereka hanya menyampaikan misalnya kritik ya, kritik yang sifatnya membangun, kritik yang diakui dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28 tahun 1945 ya, bahwasanya negara menjamin kemerdekaan untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Ya, kita tunggu saja ya. Kemungkinan ini pasti akan ada naik banding dan sudah disampaikan oleh kuasa hukum Munarman yaitu Aziz Yanuar ya. Dan memang kemungkinan untuk bebas secara murni itu akan sangat sulit ya. Kenapa? Karena ini adalah kasus politik ya, bukan kasus hukum yang sedari awal banyak sekali kejanggalan rekayasa yang ingin memenjarakan para mantan ex FPI gitu ya. Ya semoga dan tidak salah ya kalau pengadilan seperti ini yang terjadi adalah tunggu saja pengadilan di akhirat. Nah ini wajar karena memang hanya di dalam Islamlah saja keadilan itu akan didapatkan dan hanya Allah Subhanahu wa taala sesuai yang disampaikan oleh Habib Rizik, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir ya. Nah, itu saja yang bisa diusahakan oleh seorang muslim ketika penguasa dalam hal ini zalim dalam menegakkan keadilan. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.